Halo sob, siapa di sini yang pernah punya ide brilian tapi malah dibilang aneh? Nah, cerita kali ini soal orang yang begitu jenius sampai akhirnya dia bikin mobil buat dirinya sendiri karena nggak ada yang ngerti dia sob. Siap-siap ketawa dan belajar dari kisah pabrikan Bizzarini yang penuh drama ala sinetron tapi lebih cepat dari mobil tetangga. Bayangkan, Italia tahun 1960-an, Ferrari lagi keren-kerennya sob. Lamborghini juga baru muncul dan Maserati lagi sibuk cari perhatian. Tapi ada satu orang, Giotto Bizzarini namanya, yang bilang, gue bisa bikin mobil lebih keren dari mereka semua. Dan tahukah kamu, dia itu serius sob. Om Giotto Bizzarini lahir tahun 1926 di Livorno, Italia. Dari kecil, dia sudah beda sendiri sob. Anak-anak lain main bola, dia malah bikin mobil mainan dari kaleng susu. Saat kuliah di Universitas Pisa, dia mengambil jurusan teknik mesin. Tugas akhirnya, desain ulang mobil yang sudah sempurna. Kalau ini nggak bikin dosennya pusing, nggak tahu lagi deh. Setelah lulus, Om Giotto langsung kerja di Alfa Romeo. Tapi cuma sebentar. Kenapa? Karena dia dapat panggilan dari Ferrari sob, tahun 1957. Dia jadi salah satu otak di balik Ferrari 250 GTO, salah satu mobil paling ikonik sepanjang masa sob. Tapi masalahnya Pak Enzo Ferrari, bosnya Ferrari, bukan tipe bos yang suka didebat sob. Dan Giotto ini, ya dia itu suka debat. Jadilah dia cabut dari Ferrari gara-gara ribut soal desain. Katanya, Pak Giotto bilang, kalau nggak mau gue pakai otak gue, buat apa gue kerja di sini? Setelah keluar dari Ferrari, Giotto sempat kerja buat Lamborghini. Dia bantu bikin mesin V12 pertama Lamborghini yang akhirnya dipakai di banyak model mereka sampai saat ini sob. Tapi ya namanya Giotto, dia nggak bisa diam sob. Dia merasa belum puas sampai dia memutuskan bikin perusahaan sendiri yang bernama Bizzarini SpA tahun 1964. Apa yang dia bikin? Dia bikin mobil-mobil yang cepat, seksi, dan mahal banget. Salah satu model paling terkenal adalah Bizzarini 5300 GT Strada. Mobil ini mirip Ferrari tapi lebih gila. Dengan mesin V8 punyanya Chevrolet, mobil ini bisa ngebut sampai 280 km per jam waktu itu. Padahal waktu itu belum ada tol Cipali sob. Tapi masalahnya, Bizzarini nggak paham bisnis sob. Dia cuma peduli bikin mobil keren. Akibatnya, perusahaannya terus merugi. Dia pernah bilang, gue mau bikin mobil untuk pembalap, bukan untuk akuntan. Ya, jadi duitnya habis buat bikin mobil sob, bukannya buat bayar utang. Bizzarini sempat ikut balapan Le Mans dan mobilnya nggak mengecewakan banget sob, tapi penjualannya nihil. Tahun 1969, Bizzarini bangkrut. Giotto akhirnya kembali jadi konsultan teknik, bekerja di balik layar untuk merek-merek lain. Dan yang lucu, mobil-mobil Bizzarini sekarang dianggap sebagai karya seni. Kalau dulu nggak laku, sekarang satu unit bisa laku miliaran rupiah di pelelangan. Iya, miliaran. Jadi, walaupun perusahaannya tutup, namanya tetap dikenang sob. Coba bayangin, kalau Giotto Bizzarini jadi teman kamu sob. Dia mungkin tipe orang yang bakal bikin mesin go-kart buat balapan di sekolah, tapi lupa bawa uang jajan. Atau bikin mobil remote control super cepat, tapi nggak bisa stop pas nabrak tembok. Dari kisah Bizzarini ini, kita belajar kalau jadi orang jenius itu nggak cukup sob. Harus ada tim yang ngerti bisnis, marketing, dan ya buat bayar utang. Tapi kalau nggak ada orang kayak Giotto, dunia bakal lebih membosankan, karena nggak ada yang berani bikin sesuatu yang beda sob. Jadi gimana? Kalau kamu suka cerita-cerita inspiratif kayak gini, jangan lupa like ya, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman kamu. Karena siapa tahu di antara kita ada calon Giotto Bizzarini berikutnya. Tapi ingat, jangan cuma jenius bikin sesuatu. Pastikan juga kamu nggak lupa bayar tagihan listrik ya sob. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya yang nggak kalah seru. Gue cabut dulu, sampai jumpa di video berikutnya.